Hello Technolovers! Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian internasional tertuju pada kemitraan yang semakin erat antara kedua negara ini, terutama setelah pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Hubungan yang sudah lama terjalin ini kini berada pada titik yang baru, dengan fokus pada dukungan militer dan kemungkinan kolaborasi dalam teknologi senjata yang canggih, termasuk nuklir. Nah, baru-baru ini diketahui kedua negara ini sedang unjuk gigi perihal senjata terbaiknya. Seperti apa kabarnya? Mari kita simak ulasan mengenai Putin dan Kim Jong-un yang pamer nuklir berikut ini. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 kemarin, Rusia mengerahkan sejumlah pesawat pengebom strategis Tu-95MS untuk misi penerbangan selama 10 jam di atas Laut Jepang, di lepas pantai timur jauh Rusia. Sejumlah jet tempur Su-30SM mengawasi pesawat pengebom tersebut yang dapat membawa antara 6 dan 14 rudal jelajah nuklir. Media pemerintah Korut melaporkan pada hari Rabu bahwa Kim Jong-un mengunjungi pangkalan rudal strategis dan meminta untuk mempertahankan postur pencegahan untuk meluncurkan rudal nuklir segera. Sebuah foto menunjukkan Kim Jong-un memeriksa peluncur rudal balistik antar benua Hwasong-18. Menurut SIPRI, Rusia dan Korea Utara termasuk di antara 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Rusia memiliki 4.380 hulu ledak nuklir, sedangkan Korea Utara memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat, Ukraina, dan Korea Selatan menuduh Korea Utara mengirim ribuan pasukan ke Rusia, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik yang lebih luas dalam perang Rusia-Ukraina yang melibatkan negara ketiga dari Asia. Pada bulan Juni, para pemimpin Rusia dan Korea Utara menandatangani perjanjian penting tentang bantuan militer bersama dalam kasus serangan salah satu negara. Kementerian Pertahanan Jepang juga mengkonfirmasi penerbangan pesawat pengebom strategis Rusia pada hari Selasa. Kementerian itu menyatakan bahwa 2 kelompok pesawat pengebom mendekati pantai barat negara itu, Honshu, salah satu dari 4 pulau utama Jepang. 4 jet tempur mengawasi pesawat pengebom tersebut. Pesawat militer Rusia berbalik arah di atas Laut Jepang, sementara jet tempur dikirim oleh Angkatan Udara Jepang. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa operasi penerbangan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan penggunaan wilayah udara internasional. Untuk keamanan nasional, Angkatan Udara Jepang membuat zona identifikasi pertahanan udara di seluruh negara, yang dimulai di mana wilayah udara kedaulatan berakhir dan termasuk wilayah udara internasional. Angkatan Udara Jepang secara teratur mencegat pesawat militer Rusia di zona pertahanan udaranya. Kim Jong-un dalam inspeksinya terhadap pangkalan rudal strategis yang dirahasiakan mengatakan bahwa Korea Utara harus meningkatkan pencegahan perang dan mengambil sikap penanggulangan nuklir karena kekuatan nuklir Amerika Serikat menimbulkan ancaman yang terus meningkat terhadap keamanan negara. Kim Jong-un memeriksa Hwasong-18 yang merupakan rudal balistik antar benua atau ICBM Mobile yang memiliki jangkauan 9.320 mil dan dapat menyerang benua AS setelah diluncurkan dari semenanjung Korea. Selain itu, foto yang diterbitkan oleh media pemerintah Korut menunjukkan bahwa Kim Jong-un meninjau rudal balistik jarak menengah IRBM Hwasong-16B yang membawa kendaraan luncur hipersonik. Senjata ini memiliki kemampuan untuk bermanuver dan meluncur dengan kecepatan 5 kali lipat dari kecepatan suara. Menurut laporan Newsweek yang diterbitkan pada hari Kamis 24 Oktober 2024, IRBM memiliki jarak 1.860 mil hingga 3.410 mil, yang memungkinkan Korea Utara menyerang pangkalan militer Amerika di Samudra Pasifik Barat seperti Pulau Guam. Ini mengancam kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan militer di seluruh wilayah selama konflik. Oh iya nih, kalian harus tahu kalau secara historis Rusia dan Korea Utara sudah memiliki hubungan yang panjang, meski mengalami pasang surut sejak Perang Dingin. Pada masa Uni Soviet, Korea Utara merupakan salah satu negara yang mendapat dukungan penuh dari Blok Timur dalam aspek ekonomi, militer, dan politik. Setelah Uni Soviet runtuh pada awal 1990-an, hubungan ini sempat menurun karena Rusia mengalami krisis ekonomi dan politik yang serius. Namun hubungan itu tidak benar-benar terputus, dan sejak era Putin ada upaya untuk membangun kembali aliansi dengan negara-negara bekas blok Soviet dan sekutunya. Korea Utara sebagai negara yang secara ekonomi dan politik terisolasi dari dunia internasional,
sangat bergantung pada dukungan sekutu-sekutunya, terutama dalam mengatasi sanksi yang terus-menerus dijatuhkan oleh PBB dan negara-negara Barat. Rusia dengan posisinya sebagai salah satu negara adidaya dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki pengaruh yang besar terhadap isu-isu global. Kedua negara ini memiliki kepentingan yang sama dalam menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di panggung internasional, sehingga wajar jika mereka ingin mempererat hubungan demi saling mendukung. Dampak bagi politik dan ekonomi global. Kerjasama Rusia-Korea Utara bukan hanya menimbulkan dampak dalam bidang militer, tetapi juga pada ekonomi dan politik global. Dengan adanya kemitraan yang semakin erat ini, dunia semakin terpolarisasi, terutama dalam konflik-konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan sekutunya. Hubungan Rusia-Korea Utara yang semakin kuat dapat memperkeruh konflik di Ukraina dan memperpanjang ketidakstabilan di kawasan tersebut. Rusia yang berada di bawah sanksi ekonomi akibat invasinya ke Ukraina mungkin akan lebih bergantung pada bantuan dari sekutu-sekutunya termasuk Korea Utara. Jika Rusia dan Korea Utara melakukan perdagangan senjata atau bantuan militer, ini juga akan berdampak pada sanksi yang sudah ada. Baik Rusia maupun Korea Utara sama-sama berada dalam tekanan ekonomi yang berat, dan kolaborasi ini mungkin menjadi strategi untuk mengatasi sanksi-sanksi tersebut. Korea Utara dapat menyediakan kebutuhan militer Rusia, sementara Rusia mungkin membantu Korea Utara dalam mengatasi kekurangan bahan pangan atau energi akibat sanksi internasional. Pandangan terhadap masa depan aliansi ini. Meski kolaborasi ini tampaknya menguntungkan bagi kedua negara dalam jangka pendek, dalam jangka panjang ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Dukungan Rusia terhadap Korea Utara mungkin akan meningkatkan isolasi Rusia di kancah internasional, terutama jika negara-negara Barat memutuskan untuk memberlakukan sanksi yang lebih keras. Di sisi lain, Korea Utara tetap menghadapi tantangan besar dalam hal ekonomi dan politik domestik. Meski mereka dapat memperoleh teknologi dan persenjataan dari Rusia, sanksi internasional yang ketat tetap menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hubungan Rusia dan Korea Utara yang semakin erat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan internasional. Pertemuan antara Putin dan Kim Jong-un bukan sekedar pertemuan diplomatik biasa, tetapi juga menunjukkan niat kedua negara untuk menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di panggung global. Kolaborasi di bidang militer dan nuklir ini dapat memperkuat kedua negara, tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan internasional. Jika kerjasama ini terus berkembang, dunia mungkin akan menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Sanksi-sanksi baru dan peningkatan militerisasi oleh negara-negara Barat adalah respon yang mungkin diambil. Namun dampaknya tetap belum pasti. Dalam konteks ini, masa depan hubungan Rusia dan Korea Utara akan terus menjadi perhatian dunia internasional. Gimana? Ada tanggapan?